Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Febriani, Program Studi Teknologi Pangan Universitas Terbuka Bandung. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenang salah satu momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila, dasar negara kita tercinta. Pancasila bukan hanya kumpulan 5 sila yang kita hafal sejak SD, tapi hasil perjuangan, perdebatan, pengorbanan para tokoh bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkeadilan. Kisah ini dimulai pada tahun 1945 ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan hal itu, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mulai bersidang pada 29 Mei tahun 1945. Dan salah satu hal paling penting yang dibahas adalah apa dasar negara Indonesia merdeka nanti. Beberapa tokoh besar menyampaikan usulannya seperti Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan I.A. Soekarno. Namun, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, I.A. Soekarno menyampaikan pidato yang luar biasa bersejarah. Dalam pidato itu, beliau memperkenalkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 dasar ini kemudian beliau sebut sebagai Pancasila. Pidato Soekarno disambut dengan semangat luar biasa, karena dianggap mampu menyatukan berbagai golongan di Indonesia yang sangat beragam. Namun, proses itu belum selesai. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah panitia 9 gabungan tokoh nasionalis dan religius yang kemudian menyusun Piagam Jakarta pada 22 Juni tahun 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang akhirnya menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar ke-1945. Peristiwa itu menunjukkan bagaimana semangat persatuan dan toleransi sudah ada sejak awal berdirinya bangsa ini. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, kita bisa melihat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ketuhanan yang Maha Esa, karena para tokoh bangsa menempatkan nilai keimanan sebagai dasar moral negara. Persatuan Indonesia, karena mereka rela berkompromi dan menyingkirkan ego demi keutuhan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, karena semua keputusan diambil dengan musyawarah, bukan kekerasan atau paksaan. Keadilan sosial, karena cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah agar seluruh rakyat hidup sejahtera dan berkeadilan. Nilai-nilai itu tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga cermin dari karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar teks pembukaan Undang-Undang Dasar, melainkan semangat yang harus hidup di dalam diri kita. Dulu, para pendiri bangsa berjuang dengan persatuan, musyawarah, dan toleransi. Dan hari ini pun, kita harus bisa melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Kita bisa melanjutkannya dengan cara yang sederhana. Yang pertama, kita bisa menghargai berbagai perbedaan pendapat. Yang kedua, kita tidak menyebar kebencian di sosial media. Dan yang ketiga, kita bisa saling membantu dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama. Karena sejatinya menjadi generasi muda yang Pancasialis berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari kita semua menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam hati dan tindakan kita, agar Indonesia bisa tetap kuat, damai, dan maju. Sekian dari saya, semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jai